Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Irfan. Oke, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk vlog. Oke, yang di sini ini mata kuliah tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Dan saya juga dari jurusan teknik informatika. Nah, di sini saya mendapatkan tugas vlog dari dosen dan di sini saya memilih vlog tentang jaringan komputer. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama kita perlu tahu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi itu jaringan komputer. Dan kemudian komputer printer atau perangkat keras lainnya yang terhubung dengan jaringan disebut dengan istilah node atau wibawa 2010. Jadi kemudian kita mengarah kepada tujuan utamanya jaringan komputer. Adapun tujuannya yaitu untuk berbagai sumber daya, baik itu penggunaan software maupun hardware. Kemudian jaringan komputer memungkinkan satu komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya di tempat yang berbeda atau berjauhan. Nah, jadi itu penjelasan dari jaringan komputer. Nah, gambarnya ini dia. Kemudian kita mengarah ke keuntungan adanya jaringan komputer. Keuntungan adanya jaringan komputer itu di sini saya merangkum ada 4 bagian. Yang pertama itu menggunakan peralatan atau hardware, data, program dan informasi secara bersama. Kemudian yang kedua itu salah satu media komunikasi tanpa pulsa. Yang ketiga sistem informasi yang terintegrasi. Nah, yang keempat menghemat waktu dan biaya transportasi informasi data karena aliran dapat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Jadi itu keuntungan adanya jaringan komputer sih. Kemudian kita mengarah ke jenis-jenis jaringan komputer. Gambarnya ini dia ya. Terus jenis-jenis jaringan komputer itu terbagi ada 2. Yang pertama berdasarkan luas wilayah dan berdasarkan arsitekturnya. Oke, sekarang kita bahas yang berdasarkan luas wilayahnya. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network. Yang kedua MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga WAN, Wide Area Network. Oke. Kalau berdasarkan arsitekturnya itu terdapat 2 bagian. Yang pertama client server, terus peer to peer. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu berdasarkan luas wilayah dulu ya. Oke, LAN. LAN itu jaringan komputer yang digunakan dalam wilayah geografis yang tak terbatas adalah LAN. Nah, itulah LAN. Misalnya dalam suatu perkantoran, kampus, sekolah, dan lain-lain. Terus media transmisi yang banyak digunakan pada LAN yaitu kabel UTP yang dengan konektor RJ45. Terus dengan itu kita dapat membangun dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel, kemudian dikenal dengan istilah Wireless Local Area Network atau WLAN. Misalnya menggunakan fasilitas hotspot yang disediakan oleh suatu kampus atau sekolah, atau wifi tetangga juga bisa. Nah, jadi ini gambarnya local area networknya. Oke, kemudian ke bagian ke MAN itu jaringan berkecepatan tinggi yang menghubungkan LAN di dalam wilayah metropolitan. Terus seperti kota, daerah, ya kayak gitu, menangani komunikasi di wilayah tersebut. Itu memang terdiri atas beberapa LAN, tetapi mencakup wilayah yang lebih kecil dari WAN. Misalkan jaringan komputer antara satu bank pusat dengan bank kantor cabang dan bank di daerah. Jadi gitu. Jadi saya juga di sini menyertakan dengan gambarnya sehingga mungkin bisa dengan dilihat.
Nah, jadi ini dia bank pusat dengan bank kantor cabang pembantu di daerah. Jadi ini dia. Oke, ketiga WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas. Dia seperti kota, daerah, dan negara. Terus dia menggunakan saluran telekomunikasi atau communication channel yang menggabungkan berbagai macam media seperti telepon, kabel gelombang radio. Nah, itu kalau WAN dia. WAN dia itu mencakup wilayah yang sangat luas. Negara juga bisa dia. Terus internet merupakan WAN terbesar di dunia. Jadi gambarnya ini adalah oke, kita ke bagian secara arsitekturnya. Client server itu adalah arsitektur jaringan komputer di mana komputer server sebagai penyedia layanan dan komputer client sebagai penerima layanan. Sally dan Kermat bagi 12. Kemudian beberapa server yang disebut dedicatednya itu seperti mengerjakan tugas yang spesifik dan ditempatkan bersamaan dengan dedicated seperti lainnya untuk mengerjakan berbagai tugas. Contohnya, oke, di sini saya menulis dengan contohnya, mungkin kalau hanya tengah-tengah mungkin agak susah mengerti. Terus contohnya itu server file bertugas menyimpan data dan mengolah file seperti server point, pengelola data, melakukan percetakan server basis data, menyimpan dan memberi akses pada basis data, dan server jaringan mengatur lalu lintas. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat gambar dari client server network system. Nah, di sini file server Microsoft Windows NT Novel Network. Nah ini dia. Terus bagiannya laser printer, data magic printer. Terus bawahnya network card kayak begitu. Oke. Kemudian kita mengarah ke pertukar. Pertukar itu jaringan sederhana yang tidak mahal. Biasanya menghubungkan kurang dari satu komputer. Setiap komputer yang disebut dengan tetap mempunyai tanggung jawab dan kehidupan yang sama. Berbagai perangkat keras, misalnya printer, data, dan atau informasi dengan komputer lainnya. Pada jaringan pertukar, setiap komputer itu menyimpan file pada perangkat penyimpannya sendiri. Oke. Di sini juga saya menunjukkan gambarnya. Di sini ada IGB, switch, dan ini PC-nya hanya bagian 4 BT saja. Kemudian kita mengarah ke pembahasan. Sebagai contoh, di sini saya mengambil contoh sekolah menengah atas atau SMA. Itu memiliki 27 ruang kelas yang semuanya belum terhubung dengan jaringan komputer. Beberapa ruangan yang terhubung dengan jaringan komputer atau LAN antara lain ruang tata usaha, ruang guru, dan ruang laboratorium, dan cuma 3 ruangan, dan 24 ruangan lagi yang belum terhubung di situ. Jadi di sini saya menggunakan jangkauan WLAN atau hotspot hanya dapat dijangkau oleh ketiga ruangan itu saja, karena akses point AP terletak di ruang guru yang letaknya tidak berjauhan dengan 2 ruangan lainnya. Setelah sebelumnya melakukan pengorganisasian terhadap jaringan komputer yang ada, barulah dilakukan pengetesan koneksi dari power line adapter ke-1 ke power line adapter ke-2 dengan cara memasang power line adapter ke-2 di ruangan kelas yang akan digunakan sebagai ruangan percobaan. Nah, ya kayak gitu. Jadi itu kayak, dan di sini juga dia memiliki jarak cuma 300 meteran saja. Terus power line adapter ini yang digunakan pada penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, di sini ya, merek dan tipenya itu saya memakai tipe link TL501 AF500. Terus standarnya di EEE 802 3 atau 3U. Terus data rate-nya itu hanya memiliki 500 Mbps saja, dan jaraknya itu 300 meteran. Dan dari penelitian dari SMA tadi itu dia hanya sampai jangkauan 3 ruangan saja.
terus interface-nya satu Ethernet LAN port, terus powernya 6W. Terus kemudian power LAN adapter kedua itu dipasang langsung pada stop kontak yang akan dikelas dengan tanpa menggunakan kombinasi listrik. Nah, tambahan sesuai dengan prosesor yang ada pada gambar berikut. Nah, gambarnya ini dia nih. Oke. Kemudian setelah power LAN adapter terpasang dengan baik pada stop kontak, berikutnya adalah menghubungkan power LAN adapter pada laptop melalui kabel UTP pada masing-masing port Ethernet yang ada di kedua perangkat. Kemudian memastikan bahwasanya power LAN adapter sudah terhubung dengan baik yang ditandai dengan ikon network terhubung pada laptop dan semua lampu indikator pada power LAN adapter. Jadi lampu indikator power LED, internet LED-nya dan power LED-nya dan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi gambarnya itu seperti ini, yang lampu indikatornya, internet LED-nya. Kemudian di media transmisi kabel dan kabelnya. Menurut Arifin dalam bukunya Jaringan Komputer itu memerlukan media transmisi yang menghubungkan satu komputer terminal dengan komputer terminal lainnya. Melalui media transmisi data dan informasi yang akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Gitu. Terus bagian media transmisi kabel dan kabelnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama coaxialnya, twisted pair-nya, fiber optiknya. Kalau bagian wirelessnya, hotspotnya, wifi tetangganya, ya kan. Sekarang kita bagian penutupnya, kesimpulan. Sini saya menyimpulkan ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu rancang bangunan jaringan komputer dengan kabel listrik sebagai media transmisi untuk komunikasi data untuk memberikan kemudahan bagi guru maupun karyawan secara fleksibel dapat terhubung dengan jaringan komputer di kelas atau ruangan lain tanpa menggunakan kabel baru. Yang kedua, pengembangan jaringan komputer dan perluasan jangkauan hotspot dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, harga power LAN adapter masih cukup tinggi sehingga karena keterbatasan anggaran, pemakaian perangkat ini digunakan secara bergantian. Yang keempat, spesifikasi power LAN adapter yang digunakan masih dapat terhubung hingga jarak 300 meter, namun belum diuji pada kartu listrik yang berbeda. Oleh karena itu, perlu pengujian lebih lanjut untuk mengetahui akurasi dan spesifikasi tersebut. Oke. Sumber bacaannya ada di sini, dia sumber bacaannya dari Rifki Firmansyah, Febri Diani, Hamdani, Semiawan. Nah, bisa dilihat di sini sumber bacaannya. Oke, sudah sampai titik akhir. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya Muhammad Irfan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.